Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Hidayatur Rahman sebagai moderator pada presentasi hari ini. Karena teman-teman sudah menyimak video dari kelompok yang presentasi, maka sekarang ini dibuka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama, yaitu ada 4 pertanyaan. Dipersilakan kepada audiens yang ingin bertanya bisa langsung masuk dan menyebutkan nama, kelompok, kemudian pertanyaannya. Dipersilakan. Ya, bagaimana audiens? Dipersilakan untuk pertanyaan perdananya. Sekali lagi dipersilahkan kepada audiens untuk bertanya kepada kelompok yang presentasi. Izin bertanya, moderator. Dipersilahkan. Tunggulah lagi buka pertanyaannya. Laptopnya tadi mati. Pertanyaannya di laptop padang. Lanjut ya dulu bila ada yang bertanya. Lagi mencoba menghidupi. Oke, sembari menunggu Saudara Indra, dipersilakan bagi audiens yang lain untuk bertanya kepada teman-teman yang presentasi. Izin Siapa tadi? bertanya, moderator. Diper- Apakah suara saya terdengar? Terdengar, dipersilahkan. Perkenalkan, saya Nurdayanti dari materi 7. Ingin bertanya, pada fungsi administrasi itu pada poin 3 pengordinasian. Nah, bagaimana jika pengordinasian tersebut memiliki hambatan karena ada permasalahan personality, sedangkan pemimpinnya tidak mengetahui hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Hidayanti. Bagaimana kelompok atas pertanyaan dari Nur Hidayanti? Apakah bisa dimengerti? Mohon diulang sekali lagi, soalnya tidak ada pertanyaan teks tertulis, jadi kami agak lambat dalam memahami. Terima kasih. Oke, baik. Dipersilakan kepada penanya untuk menjelaskan pertanyaannya kembali. Pada fungsi administrasi pendidikan itu terdapat poin 3, pengordinasian. Nah, bagaimana jika dalam pengordinasi tersebut tidak adanya permasalahan personal sehingga pemimpin itu tidak mengetahui permasalahan tersebut? Bagaimana tetap saling dapat berorganisasi tersebut gitu. Berkoordinasi katanya. Baik, bagaimana kelompok? Baik, terima kasih, cukup jelas. Oke, baik, terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua pada Saudara Indra tadi, apakah jadi untuk bertanya?
Saudara Indra. Izin bertanya moderator. Ya, dipersilakan. Izin bertanya moderator. Kepada Saudari Dena. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Kelompok ini menjelaskan tentang administrasi pendidikan dan administrasi sekolah. Mohon maaf, itu mic-nya kurang jelas, jadi suaranya agak kurang jelas gitu. Bisa untuk dijaga jarak gitu bagi orang yang di sana gitu nah. Ya, dipersilakan. Tes, terdengar? Ya, sudah terdengar. Baiklah, mungkin kan ini materinya tentang administrasi pendidikan dan administrasi sekolah. Ini tuh yang bagian tata usaha di sekolah kan. Nah, jadi pertanyaan saya, biasanya kan kalau di sekolah-sekolah itu buhan TU ini kayak pengoler kayak tuh, nah, manualkan administrasi sekolah. Jadi kayak administrasinya tuh dari tahun ke tahun tuh karena diubah, jadi kayak itu aja kayak tuh. Nah, misalnya kayak ada anak murid yang sudah berganti alamat rumah kah, atau misalnya sudah berganti kayak status misalnya ini pindah atau kada kayak itu. Nah buat buhan admin sekolah nih kayak kada guna kayak guna menurutku. Jadi kayak kepandangan kelompok terhadap buhan TU yang menganuakan administrasi sekolah dan administrasi pendidikan di sekolah gitu. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada penanya. Bagaimana kelompok atas pertanyaan dari Saudari Dena tadi? Apakah bisa dimengerti? Baik, terima kasih moderator, terima kasih penanya. Saya di sini izin meluruskan lagi bahwasannya pertanyaan Dena tadi bagaimana pandangan kelompok. Di sini hanya pandangan, berarti kelompok tidak disuruh mencari solusi. Benar begitu kah penanya? Hanya pandangan kelompok. Bagaimana penanya? Apakah benar yang disebutkan kelompok tadi? Kepada Saudari Dena. Ya, betul. Oke, baik. Izin. Kelompok sudah memahami ya kan? Baik, terima kasih moderator, cukup memahami. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Dipersilakan kepada Saudari Adi. Saudara Adi. Baik, terima kasih Saudari Anan selaku moderator. Di sana kan kalian membahas fungsi administrasi pendidikan. Sebelumnya apakah suara saya terdengar, Saudari Anan? Terdengar jelas, Saudari Adi. Baik, terima kasih Saudari Anan. Di sana kan kalian menyebutkan ada 8 fungsi administrasi pendidikan. Nah, pertanyaan saya simpel. Dari ke-8 fungsi administrasi pendidikan tersebut, apa kendala dari masing-masing fungsi administrasi pendidikan tersebut, mulai dari perencanaan hingga yang ke-8 di penilaian. Nah, apa kendala yang dialami dalam merealisasikan fungsi-fungsi tersebut? Terima kasih moderator. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Saudari Anan. Baik, terima kasih kepada penanya. Jadi bagaimana kepada kelompok atas pertanyaan dari Saudara Adi tadi, apakah dapat dimengerti? Terima kasih, dapat dimengerti. Baik, terima kasih. Ya, terakhir untuk sesi 1 dipersilahkan kepada Ya. satu pertanyaan lagi. Saya ingin bertanya moderator. Dipersilahkan Bung Indra. Oke, baik, terima kasih moderator. Jadi, mohon maaf sebelumnya saya off kamera. Jadi pertanyaan saya itu ada di poin 8 di penilaian evaluasi. Nah, di sana dijelaskan
Dengan mengetahui di paragraf kedua dijelaskan dengan mengetahui kesan kesalahan atau kekurangan-kekurangan serta kemacetan-kemacetan yang diperoleh dari tindakan evaluasi itu, selanjutnya dapat diusahakan bagaimana cara memperbaikinya. Jadi yang saya tangkap di sana bagaimana cara kita memperbaiki setelah melakukan evaluasi. Nah, pertanyaan saya, ketika kita sudah melakukan evaluasi, tetapi kesalahan itu tetap terjadi, apakah evaluasinya gagal atau bagaimana? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penanya. Bagaimana kelompok? Apakah pertanyaan dari saudara Indra tadi dapat dimengerti? Bagaimana kelompok? Ya, moderator, bisa dimengerti. Baik, terima kasih. Karena sesi pertama sudah dapat 4 pertanyaan dari audiens, jadi dipersilahkan untuk eh, kelompok presentasi untuk berdiskusi selama 5 menit. Apakah cukup? Ataukah hendak langsung menjawab juga bisa gitu. Jadi dipersilahkan kepada kelompok. Sembari audiens bukan presentasi yang kelompok presentasi berdiskusi, kepada audiens bisa mempersiapkan pertanyaan selanjutnya jika kita masuk ke sesi 2. Jadi diharapkan kepada audiens bisa mempersiapkan pertanyaan untuk kelompok yang presentasi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih moderator. Baik, kepada kelompok yang presentasi, apakah sudah bisa untuk menjawab pertanyaan dari audiens tadi? Dipersilahkan.
Bagaimana kelompok? Apakah suara saya terdengar, audiens? Terdengar. Dipersilahkan kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Moderator, izin menjawab. Dipersilahkan. Saya Muhammad Akmal Saraya, ingin menjawab pertanyaan dari Nur Hidayanti tadi tentang bagaimana jika pengordinasian memiliki ada permasalahan personal, namun atasannya tidak mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Berarti secara personal ini berarti secara pribadi ya. Nah, di dalam pengordinasian ini kan ada tentunya ada anggotanya. Mungkin saya bisa minta perjelas terlebih dahulu permasalahan personalnya ini di ketua koordinasinya atau dari anggota koordinasinya. Ya, dipersilahkan kepada penanya untuk memperjelas. Izin menjawab moderator. Jadi permasalahannya itu berada di anggota dari TU-nya gitu. Berarti dari anggota yang anggota koordinasinya itu, koordinatornya itu. Inggih. Oke, baik. Yang kita perlu pahami dulu adanya koordinasi ini agar semua bagian dalam personal itu dapat bekerja sama menuju ke satu arah tujuan yang telah ditetapkan. Kita tuh juga mengetahui bahwa rencana atau program-program pendidikan yang harus dilaksanakan sekolah itu sifatnya sangat kompleks dan mengandung banyak segi yang saling bersangkut paut satu sama lain. Nah, kalau ada personel yang pribadinya ini memiliki masalah. Nah, sebentar. Nah, jika dia memiliki permasalahan, kalau ketua koordinatornya itu tidak mengetahui, maka kita bisa melakukan seperti ini. Kita tuh bisa meninjau kinerjanya, itu yang pertama. Nah, kalau dalam kinerjanya itu kurang berkontribusi dalam pengordinasian administrasi pendidikan tersebut, maka itu patut untuk kita evaluasi bagaimana agar koordinasi itu dapat tetap berjalan dengan baik. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, dalam administrasi pendidikan, masalah personal itu seharusnya tidak dibawa ke dalam administrasi. Kalau misalnya memiliki masalah personal antar pribadi, maka selesaikanlah antar pribadi. Jangan sampai membawa ke dalam fungsi administrasi. Nah, mungkin seperti itu dari saya. Baik, terima kasih kepada kelompok atas jawabannya. Dikembalikan kepada penanya. Moderator. Oh, silakan. Jadi intinya apabila permasalahan yang terjadi tidak terlalu parah dan masih bisa diselesaikan oleh individu yang bersangkutan, maka tidak mempengaruhi perorganisasian itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dikembalikan kepada penanya. Baik, moderator. Saya rasa cukup jelas dari penjelasan kelompok. Terima kasih kelompok. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Izin menjawab, moderator. Apakah suara saya terdengar? Dipersilakan, suaranya agak kecil. kecilan. Bentar, aku cabut ya. Kalau tadi dah? Ya, sudah. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Saudari Dena. Saya izin menjawab pertanyaannya Dena ya. Jadi pertanyaannya Dena tadi, mana tadi sebentar. Nah ini, biasanya kan di sekolah bagian TU itu males ngurusnya. Tanggapan kelompok bagaimana tentang hal itu? Kami dari kelompok sebenarnya
agak sedikit kontra dengan pernyataan ini. Karena bisa dilihat nih, dari tugas-tugasnya administrasi pendidikan di sekolah, dari 1 sampai 6. Dan itu banyak banget kan, dan bukan cuma mengurus siswa sebenarnya. Menyiapkan anggaran, menyiapkan prasarana juga, mereka juga gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk membilang administrasi sekolah ini malas dan nggak bekerja, lebih baik jangan langsung judge seperti itu. Mungkin dalam masalah ngurusin surat kita atau memang agak lamban sih mereka. Biasanya kan administrasi sekolah tuh kalau buat kita minta surat-surat rujukan atau surat-surat tentang ya kesiswaan lah gitu. Nah, emang agak lambat, tapi bukan berarti mereka itu malas dan tidak bekerja gitu. Jadi alangkah baiknya mungkin gak langsung judge seperti itu gitu. Dari kami sebagai kelompok agak kontra sih dengan pernyataan itu. Itu aja sih. Mungkin rekan-rekan saya yang ingin menambahkan. Baik, izin menambahkan moderator. Persilakan. Pernyataannya sangat wajar sebenarnya dari saudari Dina, sebab memang itu kenyataan yang dilihat di lapangan. Tapi sebenarnya kenyataan yang dilihat oleh mata belum tentu sesuai dengan realita yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan, seperti itu. Baik, contohnya seperti ini. Ketika kita meminta surat rekomendasi, surat rujukan atau apapun, mereka terlihat cuek-cuek saja. Tapi dalam cueknya, dalam diamnya, apakah semua itu tidak terlaksana? Tentu terlaksana. Cepat atau lambat pasti terlaksana. Nah, lawan juga TU ini memiliki SOP, memiliki standarnya, memiliki aturannya tersendiri. Dan juga tentunya tidak hanya mengurusi bagian kesiswaan. Ada bagian humas, ada bagian sosial dengan lingkungan sekitar sekolah, ada mengurusi administrasi akademik dan sebagainya, tentang keuangan, tentang pembiayaan dan lain-lain. Sehingga tugas dari TU ini terlihat mereka terlihat santai, tapi sebenarnya tugasnya sangat bertumpuk. Meskipun mereka pekerjaannya secara tim. Seperti yang dapat kita lihat di TU kan biasanya ada 5-6 orang di TU. Biasanya memang mereka bekerja secara tim, tapi tetap saja pekerjaan mereka sangat menumpuk, sangat banyak, sehingga mereka mungkin dalam kondisi kelelahan, mungkin dalam kondisi banyak tugas, sehingga mereka sebenarnya bukan acuh, tapi mereka mementingkan apa yang memang harus dipentingkan terlebih dahulu. Bukan berarti mereka cuek, tapi memang ada standar operasional pelaksanaannya tersendiri. Nah, tapi tidak bisa kita menyalahkan pertanyaan dari Denas, karena memang kenyataannya seperti itu. Hampir di semua sekolah memang TU rata-rata memang orangnya cuek. Tapi di balik cueknya, apapun yang kita urus di sana, cepat atau lambat pasti akan beres. Itu saja jawaban dari kami. Baik, terima kasih kepada kelompok yang presentasi atas jawabannya. Dikembalikan kepada penanya. Izin menyanggah boleh? Menambahkan moderator. Dipersilahkan kepada Daus untuk menambahkan terlebih dahulu. Oh, terima kasih moderator. Untuk saya di sini kan menjawab untuk pertanyaan Dena dan menambahkan dari jawaban dari Dera dan Insan tadi. Jadi menurut saya kan apabila kan melihat kata usaha itu kayak tidak ada pekerjaannya, ibaratnya nggak ada apa-apanya lah di sekolah itu kita lihat. Tapi sebenarnya bukan karena dari kata usaha itu dalam penyelenggaraan pendidikannya itu memang adalah dominasi yang kegiatannya mencatat gitu. Nah, jadi dilakukannya itu dengan tangan, tulis tangan, mesin ketik, komputer, mesin cetak. Kita lihat kan seperti itu di kantor gitu. Nah, seperti tidak ada pekerjaannya dan lain-lain gitu. Nah, tapi sebenarnya ada pekerjaannya gitu, tapi kita tidak nampak itu. Nah, karena kerjaannya cuma ngetik, nulis, padahal kita kada tahu itu bahwa dia sedang bekerja gitu. Nah, mungkin seperti itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Dipersilahkan dikembalikan kepada penanya. Izin menyanggah boleh lah? Dipersilakan. Tes. Nah, terima kasih atas jawaban dari kelompok tadi. Sudah lumayan cukup jelas. Tapi saya kembalikan lagi kepada nyatanya di banyak sekolah-sekolah ya kan. Itu tuh kalau misalnya nih, apalagi buhan lakian nih kita jero kayak lomba futsal atau lomba macam-macam lah kayak itu. Nah, pasti
aku yakin di sini Bu Hanakianya pasti kali benar mengurusi surat yang dari permintaan izin kah tuh yang dari sekolahnya tuh mewakili sekolahnya gasan lomba apa segala macam. Nah, seharusnya kan TU-nya harus gercep loh kayak tuh sesuai keprofesionalan inya sebagai TU yang ngurusi administrasi sekolah kayak tuh. Nah, kalau misalnya bujur Pang banyak kayak tuh tugasnya, ibaratnya aku tahu banyak tugasnya ke TU. Habis itu guru-guru lain gini banyak tugas, guru BK gini gitu banyak tugas juga. Lawan juga nih, misalnya di banyak sekolah nih, kada sekolah aja, sekolah Bu Hanika pasti aku yakin. Misalnya kita ijazah atau misalnya cap 3 jari kah, kemarin itu yang untuk tuh melegalisir tuh dasar liwar lambat lalu kayak tuh kayak kita tuh diperlambatnya kayak kenalah dinja kena aja esok ya kenalah siang ya kenalah sore pas esok kita mengambil kada ingat ya kenalah esok jadi kayak itu. Jadi tuh rasa kayak kada profesional banget, kayak kada guna banget itu TU, walaupun aku tahu gawiannya banyak kada siswa aja, tapi yang lain guru banyak gitu gawiannya, guru BK banyak gawiannya gitu kepala sekolah lagi kali gawiannya gitu Jadi kayak apa menurut pendapat kelompok terhadap TU pada masa sekarang kayak itu. Ya, terima kasih. Baik, izin menjawab moderator. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Cukup menarik, cukup bagus. Jadi seperti ini. Kita sebenarnya kan interaksi kita paling sering itu dengan guru, bukan dengan TU. Setiap hari yang kita hadapi, setiap hari yang kita temui adalah guru. Entah itu guru mata pelajaran, guru BK, guru kepala sekolah, atau apapun itu. Pasti yang paling setiap hari dari pagi sampai siang yang kita temui pertama adalah guru. Sedangkan kalau kita ingin menemui TU hanya ketika urusan-urusan tertentu. Nah, barangkali, tapi belum pasti gitu. Barangkali pelayanan itu hanya berlaku untuk Anda barangkali. Sebab ketika Anda ke situ memang sedang sibuk-sibuknya, mungkin. Perlu digarisbawahi mungkin. Ketika Anda ke situ mungkin sedang sibuk-sibuknya dan Anda itu ke situ karena itu kesan pertama karena Anda belum terlalu sering gitu loh ke TU, belum mengerti pekerjaan TU, belum mengerti apa yang sedang dilakukan oleh TU mungkin. Nah, lalu kedua mengenai contoh yang diberikan oleh Dina tadi seperti surat dispensasi ketika ada lomba, benar kan? Surat dispensasi. Nah, itu sebenarnya pun ada SOP-nya. Ya betul, kayak misalnya kayak lomba tuh kayak pasti Bu Hanakian tuh aku yakin pas anak lomba futsal, kalau lomba sepak bola kan alih banget ya dispensasi ke TU tuh urusannya, yakin aku. Betul. Nah, itu sebenarnya seperti yang saya katakan sebelumnya, TU pun memiliki SOP, memiliki aturan, memiliki kode etik dan lain-lain. Sebenarnya ketika saya akan mengikuti lomba futsal antar sekolah, bukan lomba sih, sparring, memang dipersulit. Karena apa? Itu sifatnya beramian, sparring aja kayak itu. Nah, tapi ketika ada kejuaraan resmi, ketika akan futsal, itu justru dipercepat. Sebab apa? Sebab itu memang kepentingan yang memang harus didahulukan. Itu pertama. Yang kedua, SOP yang kedua itu bahwasannya TU itu tidak memiliki hak mutlak untuk memberikan surat-surat seperti itu. Semuanya harus atas rekomendasi guru, entah itu guru mata pelajaran, entah itu bidang kasubag, entah itu bidang kesiswaan, kepala sekolah dan lain-lain. Jadi contohnya seperti ini. Ketika saya akan mengikuti kejuaraan, tidak bisa semena-mena saya ke TU, Pak, saya minta surat dispensasi untuk kejuaraan lomba. Pasti mereka, oh ya tunggu bentar, nanti siang silakan ke sini lagi. Nah, dalam kalimat nanti siang ke sini lagi, mereka sebenarnya menghubungi guru-guru yang bersangkutan. Misalnya guru olahraga, Pak, apakah benar akan mereka ini akan lomba keluar? Oh benar. Oh baiklah, kalau begitu saya akan buatkan surat dispensasi. Nah, itu sebenarnya tujuan mereka mengatakan siang nanti silakan ke sini, besok silakan ke sini. Barangkali seperti legalisir. Untuk saat ini tidak bisa. Coba nanti siang mbaknya ke sini lagi. Nanti sore mbaknya ke sini lagi, tapi sore sudah tutup, jangan ke sini. Besok silakan ke sini lagi. Nah, itu sebenarnya dalam kalimat besok silakan ke sini lagi, mereka pun menghubungi yang di atasan. Bapak kepala sekolah, ini ada yang meminta legalisir, apakah bisa disetujui dari sampian? Oh iya, silakan dibuatkan, lalu diserahkan besok. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak bisa semena-mena TU itu seenaknya memberikan surat rekomendasi, surat dispensasi, surat legalisir dan lain-lain. Semuanya harus dikomunikasikan dengan guru-guru yang bersangkutan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan dari kelompok. Mungkin
dikembalikan lagi kepada penanya. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari kelompok. Saya sudah lumayan cukup mengerti. Jadi sebagai siswa nanti tuh jangan terlalu menjudge pekerjaan TU ya kan? Bagaimana? Begitukah kelompok? Sebenarnya bukan menjudge, lebih tepatnya jangan terlalu gampang mengambil kesimpulan. Sebab apa yang mereka lakukan belum tentu apa yang seperti yang kita lihat. Seperti contoh yang kita lihat, guru BK biasanya kerjanya cuma ngurusin murid nakal, panggil keluar. Tapi seperti saat kita kuliah ada asesmen, ada pengumpulan data, ada yang lain-lain juga gitu. Nah, seperti yang kita lihat BK itu kelihatannya cuma bisa menyariki urusan selesai, tapi tidak seperti itu. Di balik itu semua ada tugas yang sangat banyak seperti itu juga. Sebenarnya apa yang kita lihat belum tentu apa yang sesuai dengan apa yang terjadi oleh mereka begitu. Bukan menjudge. Baiklah, terima kasih kelompok atas jawabannya. Sudah cukup jelas dan sudah membuat saya mengerti akan arti sebuah tata usaha dalam administrasi sekolah ya kan. Ya, terima kasih. Oke, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kembali Dina. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Izin masuk moderator. Dipersilakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Indra. Ketika pertanyaannya mana tadi? Sebentar moderator. Pertanyaan dari saudara Indra, ketika kita sudah melakukan evaluasi, tetapi kesalahan tetap saja terjadi, apakah evaluasi tersebut gagal atau bagaimana? Di sini saya akan menjelaskan, ketika evaluasi tetap terjadi kesalahan, bukan berarti evaluasi tersebut gagal. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa dalam evaluasi tersebut mungkin pemilihan jalan keluar belum benar. Maka di evaluasi selanjutnya, maka tahap evaluasi harus mencari jalan keluar yang baik dan didiskusikan dengan anggota yang lain agar mencari jalan keluar yang sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan atau dalam evaluasi kelompok tersebut. Akan ditambahkan oleh teman saya. Terima kasih. Apakah sudah? Mohon maaf kelompok jawabannya. Moderator izin menambahkan. Dipersilakan. Ya, kalau misalnya kita tuh udah melakukan evaluasi, namun kesalahan yang sudah dievaluasi itu masih berlanjut, ya maka seperti yang dikatakan saudara Nasi sebelumnya, mungkin pemilihan jalan keluarnya itu belum tepat ya. Dan yang kedua, sebelum kita itu melakukan evaluasi, kita tuh harus menyusun apa yang ingin kita evaluasikan itu yang terlebih dahulu. Evaluasinya itu baik dari kinerja maupun sumber daya manusia itu menyanggupi atau tidaknya pekerjaan tersebut. Jadi misalnya itu kalau kita sudah nih mengevaluasi pekerjaannya di TU, nah kita tahu di hasil evaluasi tersebut pekerjaannya lambat gitu loh. Nah ternyata pas kita ketahui sumber daya manusianya itu kurang menguasai dalam bidang teknologi. Jadi penguasaan komputer ya, kalau misalnya administrasinya itu di komputer dia kurang menguasai, maka
administrasi itu berjalan dengan lambat. Nah, maka dari itu penempatan dan sumber daya manusia itu sangat penting agar kita tuh dapat memaksimalkan potensi seseorang tersebut dan bisa menyesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh orang tersebut. Mungkin sekian itu dari saya. Baik, terima kasih kepada kelompok. Dikembalikan kepada penanya. Oke, baik. Terima kasih tadi kelompok atas penjelasannya. Jadi mungkin tadi penjelasan kelompok tadi mungkin kayak cek. Mungkin tadi jar kelompok kayak solusi atau caranya yang salah. Jadi kayak masih belum tepat kayak apa cara evaluasinya hasilnya tadi. Mungkin pertanyaan atau sanggahan lah. Misalkan nih dalam evaluasi itu sering memanipulasi data demi kayak evaluasinya tuh bagus. Kayak apa itu? Sering terjadi loh supaya terlihat evaluasinya tuh sedikit tetapi banyak kesalahan. Maksudnya banyak dimanipulasinya. Dipersilakan kepada kelompok. Baik, izin menjawab. Ya, Siapa dulu? Ya. Aku dulu kan? Silakan. Ya, Dipersilakan saja dari kelompok salah satu bergantian gitu. Ya. Jadi begini, kalau misalnya itu evaluasi itu data itu bisa saja sih dimanipulasi. Cuman kalau hasil itu tidak bisa ditutupi. Nah, jadi kita ketika melakukan evaluasi, data yang kita terima itu berbeda dengan kenyataan, itu patut menjadi suatu pertanyaan. Nah, kenapa? Karena data yang diberikan untuk hasil evaluasi tidak sesuai. Kenapa? Misalnya tadi kan di hasil evaluasi kan rata-rata pengerjaan administrasi di TO-nya itu kan rata-rata berlangsung selama 2 jam ya di data nih. Tapi kenyataannya pas ditanya ke siswa, biasanya pengurusan administrasi kayak surat dispen itu perlombaan tadi molor 2-3 hari hanya tuntung gitu, pas anak perlombanya hanya di bari gitu. Nah itu kan ketahuan tuh datanya tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, data itu bisa saja dimanipulasi, cuman dari kenyataan hasil fakta survei itu tidak bisa dimanipulasi. Nah, mungkin itu dari saya. Lanjut. Baik, izin menambahkanlah perihal evaluasi itu tidak hanya sekali, ada evaluasi mingguan. Hilang suaranya. Mungkin jaringan. Pertama. Nah, terus yang kedua, ada mengingat-ingat lagi. Nah, tadi sudah di ujung ilat tadi. Nah, terus yang kedua, perihal hasil evaluasi. Nah, memang manipulasi itu memang bisa saja terjadi. Tapi kenyataan di lapangan tidak bisa dibohongi. Contohnya seperti inilah. Ketika gini. Stakeholder di sekolah maupun civitas akademika itu tidak semuanya mau melakukan hal buruk, terutama memanipulasi data. Pasti 1, 2, 3 atau bahkan mayoritas itu akan memprotes terhadap manipulasi data ini, sehingga manipulasi data ini tidak akan terlaksana ketika banyak yang memprotes. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah biasanya ketika per semester atau per tahun itu akan diadakan yang namanya apa itu namanya tuh, kayak bukan angket sih, kayak pendapat mengenai kepuasan layanan TU. Nah itu kan akan dibagikan loh, bagaimana kepuasannya kurang, cukup, atau sangat baik atau memuaskan kayak itu. Nah ketika banyak yang mengatakan memuaskan, artinya kan hasil evaluasi berhasil. Tapi ketika ada yang mengatakan kurang puas atau belum atau masih buruk, itu kan akan menjadi pertimbangan untuk perbaikan kinerja ke depannya seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah itu tadi. Terima kasih.
Baik, dikembalikan kepada penanya. Oke, Izin baik. menambahkan moderator sedikit. Silakan. Mungkin sudah banyak yang sudah ditambahkan oleh teman-teman kan. Mungkin saya memberikan contohnya sedikit. Misalnya manipulasi data kan ibaratnya administrasi. Contohnya aja kan adminnya data ibaratnya lah pembiayaan lah gitu kan, atau uang lah yang dikeluarkan gitu. Nah, kalau itu kan bisa aja data dimanipulasi, tapi kan pengeluaran dari sekolah misalnya kan pengeluaran biaya untuk kegiatan tersebut loh tidak bisa dimanipulasi gitu. Nah, contohnya pasti ujung-ujungnya pasti ketahuan, apalagi kan masalah duit gitu. Nah, pasti bisa saja ujung-ujungnya pasti ketahuan, tapi kalau masalah data pasti bisa dibohongi gitu. Nah, jadi pada ujungnya jika diaprobasi terus-terus menerus ya bisa jadi ketahuan gitu. Nah, contohnya kan kayak korupsi kan, bisa kan awal-awal masih belum ketahuan, tapi ujung-ujungnya pasti ketahuan gitu. Mungkin seperti itu contohnya. Terima kasih. Baik, dikembalikan kepada penanya. Oke, baik. Terima kasih moderator. Terima kasih juga tadi kelompok atas jawaban dengan tambahannya. Jadi sedikit menyimpulkan, biar kelompok tadi kayak evaluasi itu tidak hanya dilakukan sekali, tetapi ada tindak lanjutnya lagi. Kemudian untuk data mungkin bisa dimanipulasi, tetapi untuk kenyataannya belum tentu bisa dimanipulasi, sehingga bagaimanapun caranya menutupi kebohongan atau manipulasi tadi pasti akan ketahuan juga nantinya. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Jawaban kelompok tadi sudah mulai dapat saya pahami. Terima kasih moderator, terima kasih juga kelompok atas jawabannya. Baik, terima kasih. Terima Dipersilakan kasih. kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan terakhir. Izin masuk moderator, apakah suara saya kedengaran? Sudah terdengar jelas, dipersilakan. Oke, izin menjawab pertanyaan dari anggota Dewan kita, Adi Maulana. Itu kan pertanyaannya, apa kendala dari 8 fungsi tersebut kan? Sebenarnya kalau mau dijabarkan satu-satu itu agak membingungkan karena 8 fungsi tersebut itu memiliki keterkaitan. Misalnya kayak kita membahas tentang fungsi yang pertama itu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, dan yang ketiga itu koordinasi. Itu bisa jadi kendalanya itu dalam hal komunikasi. Nah, komunikasi itu masuk lagi ke salah satu fungsinya. Jadi kayak kedelapan fungsi tersebut itu kendala-kendalanya saling berkaitan, misal dalam perencanaan. Bisa jadi masalah dan kendalanya itu dalam hal budgetnya, dalam pembicaraan dananya. Terus bisa jadi masalahnya nanti ketika sudah berkoordinasi itu dalam masalah komunikasinya terhadap sesama anggota dari administrasi tersebut. Jadi kayak mau dijelaskan satu-satu itu agak ribet karena mereka saling keterkaitan. Itu saja mungkin dari saya, bisa ditambahkan oleh anggota saya. Persilakan kepada kelompok yang ingin menambahkan. Izin menambahkan moderator. Dipersilakan. Untuk kendalanya tiap fungsi, yaitu yang pertama perencanaan. Di perencanaan ini kemungkinan besar kemungkinannya tuh tadi bisa mulai rencana. Yang kedua kita ke pengorganisasian. Organisasi ini kayak orang-orang nyata berkompeten atau kadanya saling berhubungan atau kadanya tuh kayak di pegawaian juga tuh kayak di fungsi nomor pengorganisasian kurang lebih sama fungsi nomor 6 kepegawaian karena saling berhubungan. Jika anggotanya kurang mampu dalam bidang itu, nanti akan ada kendala ke depannya. Di fungsi bagian nomor 3, koordinasi dengan komunikasi kurang lebih sama kayak di bilang Aisyah tadi. Di fungsi 5, supervisi. Nah, jika ada pengawasnya, kemungkinan karena kurang efektif, itu kendalanya. Dan di fungsi nomor 7 tentang biaya. Biaya ini paling kendalanya cuma di anggaran dana aja, Pang, palingan. Nah, dan penilaian, kayaknya di penilaian ini kareda, Pang. Sekian itu aja dari aku.
Baik, dikembalikan kepada penanya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudari Aisyah yang akan saya angkat menjadi staf kedinasan nantinya kalau saya jadi anggota dewan. Baik, dari jawabannya saya masih mendapatkan jawaban secara umum seperti itu. Nah, kalau dari Jada tadi mungkin mau spesifikasi per poin, cuman masih belum saya tangkap gitu. Nah, kendala yang memang benar-benar kendala di fungsi tersebut, misalkan nih, di perencanaan. Nah, kata Jada kan tadi orangnya kada bisa merencanakan. Nah, itu menurut saya masih belum spesifik seperti apa kendala yang dialami seperti itu. Nah, tidak bisa merencanakan apa gitu. Nah, kalau tidak bisa merencanakan aja kan kayak masih gambaran secara umum gitu. Nah, spesifiknya kayak apa gitu. Nah, maksud saya seperti itu tadi. Cuman ya sudah, saya terima dengan jawaban yang diberikan kelompok. Jadi sudah tidak ada tanggapan lagi. Saya kembalikan ke moderator. Dipersilakan kepada kelompok untuk menjawab sanggahan dari saudara anggota dewan Adi Maulana. Aku kan benar Moderator menyanggah. bukannya nggak nyanggah ya. Astagfirullah, moderator guring. Kira menyanggah tadi. Oke, maaf. Kada. Cukup. Mungkin Oke. bisa aku tambahi sedikit. Ya, dipersilakan. Aduh, Samurai. Nah gini, secara umumnya aja lah, bukan secara spesifik ke-8-nya itu. Kalau menjelaskannya secara spesifik ke-8 itu agak susah. Kalau secara umumnya begini, kalau misalnya itu personal dalam ke-8 fungsi itu tidak bekerja dengan baik, maka tuh, nah itu salah satu hambatan tuh. Yang kedua tuh penempatan sumber daya manusia yang kurang tepat, yang seperti jawaban saya sebelumnya tadi kan juga. Nah kalau misalnya penempatan sumber daya manusia yang kurang tepat itu bisa menjadi hambatan juga. Terus tuh adanya konflik internal. Nah dalam setiap fungsi itu mungkin ya ada mungkin ya misalnya kan bersangkalan gitu. Nah lalu pas ada tergabung dalam fungsi itu, lalu kinerja dari fungsi itu tidak berjalan dengan maksimal gitu. Nah kenapa dia bersangkalan, jadi timbul komunikasinya itu kurang gitu. Nah kurang terjalin dengan baik. Nah terus yang berikutnya itu ada persona pribadi yang hanya ada yang terbuka kan tadi, ada yang cuek kan, ada yang kalau misalnya nih kalau kada sesuai dengan urutan prosedur, kita tuh harus pepandirkannya ke siapa dulu ya, kada aku melayani kita. Misalnya kan kita minta surat dispensasi kan langsung ke guru TO-nya kan. Nah, bisa saja gurunya TO-nya itu kada melayani. Karena apa? Mungkin dari guru TO itu harus ke guru pembina dulu ya, hanya ke sini dulu ya. Nah, bisa ada yang kayak itu. Tapi ada juga yang bisa langsung kayak itu. Nah, itu dari personanya tuh. Nah, mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Kembalikan kepada penanya. Baik, terima kasih moderator. Yang saya tangkap dari Akmar tadi, berarti di sini konflik internal dari personal tersebut bisa berpengaruh terhadap kinerja. Terus tuh pentingnya birokrasi di dalam pelaksanaan sini, artinya kan terstruktur gitu, nah dari bawah ke atas. Artinya birokrasi sangat penting di sini dijalankan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya tangkap. Terima kasih kembali kepada kelompok. Tidak ada tanggapan lagi, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada penanya dan kepada kelompok yang sudah menjawab. Bagaimana ini bisa di jeda dulu karena azan. Sebentar.